Sebentar ya, berarti kan kesimpulannya apa nih? Lu gagal di kripto bukan karena strateginya. Berarti bisa diambil kesimpulan gini. Apa iya? Menurut gua saham gara-gara kripto begini misalnya. Bukan. Begitu si kripto ini crash, menurut gua kripto itu gua lebih susah tebaknya. Kalau saham itu gampang ditebak karena perusahaan kan. Nah, dari kripto gagal itu temen gua bilang, "Ya udah lu kita ke saham aja kan juga lu udah ada ilmunya." Ah ya udah gua ke saham. Nah, begitu di saham gua untung terus, Bro. Gak pernah rugi? Gak pernah. Pernah rugi pasti pernah, tapi kecil. Keuntungan lebih sering untung daripada rugi. Boleh dong tipsnya? Nah, tipsnya itu karena saham itu kan perusahaan. Dia gampang dianalisa. Bisa dianalisa laporan keuangannya. Prospektusnya. Iya. Yang penting tuh cari barang murah. Selama dia murah tuh gak bisa rugi lah. Ya, tapi tahu dari mana nih perusahaan ini bakal winning ke depannya gitu loh. Kalau gua lihatnya ya, pertama valuasinya harus wajar. Sama kedua, dia harus ada corporate action. Corporate action itu ibarat kayak ada promo lah. Corporate action tuh misalnya tahun depan kita bakal stock split, atau misalnya akhir tahun ini kita bakal ada right issue, akan ada penambahan aset baru, akan injek tambang baru. Nah itu sahamnya bakal naik, Bro. Nah gue carinya yang ada injek aset. Oke. Step by step nih bro ya. Iya. Biar teman-teman juga belajar dan melihat dari seperti ini gitu ya. Tahu nih cara mainnya misalnya. Berarti dipastikan ini bukan judi? Bukan. Okay. Karena kita beli perusahaan. Jadi contohnya misalnya, nginvest. Contoh di sini ada Cleo nih. Iya. Kita beli saham Cleo. Ya kita memiliki perusahaan air minum ini. Cuman dalam persentase yang lebih kecil. Lu masuk berapa waktu itu? Gua waktu itu punya uang 1M doang. 1M. Bayangin bro, udah kerja bertahun-tahun cuman kekumpul 1M. Oh, itu. Iya, gue merasa kok kagak kaya-kaya gitu. Kapan gue bisa masuk? Dulu gue kan sering baca majalah Forbes gitu ya. Gimana caranya gue bisa masuk ke orang 150 ini gitu. Kalau gue bertahun-tahun aja, itu udah berapa? 7 tahun, 8 tahun cuman dapat 1M doang. Jangankan top 500. Top 100.000 aja kagak masuk bro itu. Gitu loh. Seumur hidup gue bakal dihina bapak gue terus gitu. Apa? Seumur hidup lu gak bakal boleh ngomong di meja makan ya? Iya gitu. Cuma boleh diem doang dengerin dia ngomong gitu. Itu menurut gue di luar dari narasi negatifnya ya. Atau mungkin menurut lu adalah tanda kutip nih, misalnya kurang elok. Tapi menurut kita bagus banget loh. Tapi jujur, gue sampai diem tadi. Lu jangan ngomong kalau lu masih miskin. Karena pendapat lo juga buat apa? Lu gak bisa kasih masukan apa-apa, lu aja masih miskin. Iya. Jadi itu keren banget. Jadi sebenarnya bapak gue tuh agak sedikit toksik kalau gue bilang. Tapi kebetulan gue bisa leverage jadi naik aja. Kan ada orang tuh ada dua tipe bro, yang misalnya diketok dia pecah atau diketok dia jadi tajam gitu kan. Nah gue kebetulan yang diketok jadi tajam aja, jadi marah gitu loh. Kan ada yang nangis, ada yang marah. Gue yang marah bro. Lu lihat ya, gue nanti pasti jadi lebih kaya dari lu gitu loh. Gue kayak gitu. Karena bapak gue kalau marahin di depan publik bro. Oh. Gitu. Jadi gue sering dihina. Dihinanya? Dia nggak peduli lu mau umur berapa. Selama lu lebih miskin dia pasti marah-marah bro. Lu nggak ada gentleman parenting? Kagak ada bro. Gak boleh marah-marah katanya bro. Lu nggak menghargai parenting Gen Z lu berarti. Zaman bapak gue mah nggak ada gitu, nggak ada mental health gitu loh, nggak ada bro. Kalau parenting zaman sekarang mah keren bro. Jadi anak yang ngancur-ngancurin supermarket tuh, minimarket tuh, jatuh-jatuhin barang-barang tuh didiemin bro. Oh nggak bisa itu. Bisa diusir masuk panti asuhan. Dulu bapak gue, lu nggak naik kelas lu masuk panti asuhan aja. Gitu bro, keras dia, keras banget. Wow. Terus kadang misalnya kalau ketemu teman-temannya gitu ya, dia selalu bilang gini, nggak tahu nih anak gue yang ini mau jadi apa. Ngomong kayak gitu kan gue sakit hati bro, sakit hati. Nggak tahu dia suka bisnis aneh-aneh macam-macam. Gue nggak tahu lah dia mau jadi apa, bisnis macam-macam nggak kaya-kaya. Gitu kan gue jadi kesel bro, sakit hati gue jadinya gitu. Tapi agak ngeri ya kalau kayak didoain orang tua gitu. Lu mikir gitu gak sih? Enggak bro, gue jadi malah semangat kalau gue ya. Justru kalau gue lihat yang dipuji-puji, ditaruh disayang malah nggak jadi orang temen gue. Terlalu dimanjain ya. Gitu. Bapak gue model kayak gitulah. Ayo, kalau para orang tua masih mau pakai gentleman parenting atau apa sih istilah gentleman parenting kan ya? Yang dibiarin anaknya ya. Pokoknya terserah lah mau dia jadi apa gitu ya. Iya. Iya dia gitu modelnya. Pokoknya kewajiban orang tua itu kasih lu pendidikan dari kecil sampai lu lulus kuliah. Iya.
setelah lu lulus kuliah, lu mau jadi orang, mau jadi gembel tuh terserah lu. Gitu, dia modelnya kayak gitu. Gitu. Terus dia bilang, ya anak gua banyak, gagal satu ya udah masih ada yang lain. Model kayak gitu, bro. Dia ngomong di publik, ngomong di depan gua. Umur berapa? Anak gua ya udah gede juga, udah lulus juga. Dia bilang terserah, lu mau jadi orang, nggak jadi orang, gua masih ada anak lain. Gitu, bro.